Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mencoba memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Samfiri Purwanto, umur saya 39 tahun. Sekarang saya terdaftar sebagai mahasiswa Magister Manajemen Unrika Batam dengan nomor NPM 20180033. Tempat dan tanggal lahir saya adalah di Magelang, tanggal 18 Agustus 1982. Alamat saya sekarang adalah di Jalan Laksamana Bintan, Blok 2 nomor 54 di Sungai Panas, Batam. Pekerjaan saya selama ini adalah sebagai supervisor accounting di PT Toyo Kanetsu Indonesia, yaitu sebuah perusahaan Jepang yang berada di Batu Ampar, tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, yang kurang lebih bergerak di bidang fabrikasi dan jasa konstruksi untuk material-material plat maupun besi yang nantinya akan dijadikan beberapa, contohnya adalah seperti tangki, seperti dengan palet dan sebagainya. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk melaksanakan tugas mandiri saya sebagai mahasiswa di Magister Manajemen dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Perencanaan Karir Masa Depan. Alhamdulillah, dosen pengampu saya adalah Dr. Haja Sri Langgeng, RSEMM. Oleh karena itu, dengan tidak memperpanjang waktu, akan saya coba jelaskan lebih lanjut. Apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan karir ini sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan perencanaan karir ini kita dapat memitigasi resiko dan rencana-rencana yang akan datang untuk masa depan kita. Selanjutnya, untuk mendapatkan perencanaan karir yang tepat, kita membutuhkan suatu langkah-langkah yang kompeten. Yang pertama adalah menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri ini sangat penting ya, karena itu berhubungan dengan mengenal diri sendiri dan apa sih kekuatan dan kelemahan kita. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Yang keempat, melaksanakan rencana tersebut. Dan yang kelima, jangan lupa sebagai manusia yang hanya melaksanakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan, maka berdoa dan sabar itu adalah yang paling penting. Selanjutnya, menilai diri sendiri. Pertama, buat saya akan mencoba untuk selalu berinovasi dalam pendidikan dan meningkatkan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan pengalaman, keterampilan, bakat saya, dan ketertarikan saya, secara khususnya di bidang akuntansi dan keuangan. Yang keenam adalah tujuan. Nah, dari keenam penilaian diri sendiri ini, yang paling penting adalah pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Nah, ketiga ini akan sangat berorientasi besar ya, akan sangat menentukan masa depan saya di yang akan datang, di waktu yang akan datang. Menetapkan tujuan karir. Tujuan karir saya itu yang paling utama untuk masa yang akan datang, mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang itu, yang pertama itu adalah saya ingin menjabat sebagai posisi manajer accounting dan finance. Ya, tidak muluk-muluk bahwa saya lulusan dari S1 akuntansi di Unrika Batam, dan saya ingin mengembangkan selalu profesi saya dan bakat saya serta keterampilan saya di bidang akuntansi dan keuangan. Selain menjadi manajer accounting dan finance, tujuan karir saya ingin menjadi dosen akuntansi dan keuangan. Nah, inilah yang kenapa saya ingin mencoba untuk menggali lebih jauh sebagai pengabdian saya kepada masyarakat, karena saya bisa
memberikan ilmu kepada teman-teman, kita bisa sharing ilmu kepada teman-teman, apakah mana pengalaman saya yang bagus yang bisa diterapkan oleh teman-teman, itu bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang ketiga, saya ingin juga membuka suatu konsultan manajemen dan pajak. Di era sekarang ini sangat penting sekali ya suatu manajemen dan pajak. Kenapa? Karena dengan manajemen sendiri Anda dapat melihat bagaimana masa depan dan risiko-risiko yang akan kita hadapi, terutama di masa pandemi sekarang ini. Karena berbagai situasi itu kita harus bisa menerapkan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, sedangkan pajak sendiri kita sudah tahu sendiri ya bahwa pemerintah sekarang ini sedang meningkatkan setoran pajak. Oleh karena itu, saya sebagai orang yang selama ini berpengalaman di bidang pajak, saya ingin memberikan ilmu dan pengalaman saya kepada masyarakat dan teman-teman supaya dalam penghitungan maupun pelaporan maupun analisa pajaknya itu sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah. Nah, yang keempat ini adalah goal saya ya, goal yang paling besar, yaitu saya ingin menjadi CEO lembaga pendidikan, pengembangan dan pelatihan akuntansi, keuangan dan perpajakan. Kenapa saya ini menjadi goal terakhir saya? Karena saya menginginkan di umur 50 tahun saya sudah tidak bekerja di perusahaan lain. Saya menginginkan bisa mandiri, mempunyai perusahaan sendiri, mengelola sendiri, dan insya Allah dengan doa teman-teman semua saya bisa meningkatkan atau merekrut sumber daya manusia yang ada di Kota Batam ini sehingga dapat bersaing di dunia nasional maupun di internasional. Nah, ini saya memberikan babak knockout ya, sebuah ilustrasi bahwa inilah babak gugur perencanaan karir saya. Kenapa saya bilang ini suatu babak gugur? Karena ini adalah fondasi untuk babak finalnya gitu. Jadi nanti ada babak finalnya dalam perencanaan karir saya. Babak knockout atau babak gugur dalam perencanaan karir saya ini itu dimulai pada tahun ini, yaitu pada umur saya 39 tahun. Saat ini saya menjabat sebagai supervisor accounting. Seperti yang saya kemukakan tadi, saya bekerja di perusahaan Jepang. Oleh karena itu sangat penting sekali saya bisa berkomitmen dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Yang kedua, saya juga tidak bosan-bosan untuk mengikuti training. Antara lain training pengelolaan PPh Badan 2020, teknik penyusunan, rekonsiliasi fiskal dan equalisasi yang alhamdulillah sudah saya laksanakan sekitar bulan Juni kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tibalah kita pada babak final perencanaan karir saya. Babak final ini sangat penting karena di tahun-tahun inilah saya wajib mengaplikasikan apa-apa yang saya dapatkan pada babak gugur pada perencanaan karir saya sebelumnya. Yang pertama, saya tetapkan rencana saya di umur 43 sampai 50 tahun itu mudah-mudahan saya bisa menjadi dosen akuntansi dan manajemen keuangan untuk S1 khususnya di Kota Batam. Yang kedua, saya akan mencoba meningkatkan pendidikan dan potensi saya untuk mendaftar sebagai mahasiswa S3 akuntansi atau manajemen keuangan. Yang ketiga, saya akan mencoba meningkatkan bakat saya dan pengalaman saya serta pendidikan saya untuk menjalankan sertifikasi jasa konsultan manajemen keuangan dan perpajakan sebagai salah satu syarat dari tujuan karir saya sebagai konsultan manajemen keuangan dan perpajakan. Pada umur 50 sampai 58 tahun, rencana saya adalah
saya menjadi dosen akuntansi dan manajemen keuangan S1 dan S2 karena saya sudah mendapatkan ijazah S2 dan S3. Oleh karena itu saya harapkan saya dapat atau mampu mengemban sebagai dosen akuntansi dan manajemen keuangan S1 dan S2. Yang kedua, goal terakhir saya adalah membuka lembaga pendidikan dan pelatihan akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Sebagai keinginan saya, pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat yang ada di Kota Batam ini dapat lebih meningkatkan kemampuannya di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan sehingga dapat bersaing di dunia nasional maupun di internasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikianlah pemaparan saya tentang tugas perencanaan karir di masa depan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya targetkan dan saya rencanakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Angela, one of the respiratory consultants. This is the crucial time. This is not a rehearsal. You will only have one chance at this. Stay at home.